Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun alal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur saha pengurus, ibu-ibu, bapak-bapak, para kaum muda, jamaah sedayanipun ingkang insyaallah tansah dipun tresnani, dipun rahmati lan dipun barakahi Allah. Monggo sareng-sareng kula dherekaken kita tansah caos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene ngantos enjang menika kula panjenengan sami tasih termasuk tiang-tiang ingkang dipilih dening Allah. Dipilih pikantuk limpahan rahmat, dipilih pikantuk limpahan kenikmatan ingkang arupi nikmat sehat, rejeki, keselamatan, dalah kesempatan. Wabil khusus nikmat iman lan nikmat Islam. Allah paring pangandikan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu maka dari Allah lah datangnya. Salawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat lan sedaya penderekipun, termasuk kula panjenengan sami ingkang insyaallah tansah istiqomah ngantos akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah ingkang insyaallah tansah dipun tresnani dening Allah, monggo dipun etang panjenengan sami sampun pinten taun nggih umuripun yuswanipun anggenipun dados tiyang Islam nggih. Menawi kula menawi tasih dipun paringi Allah umur nggih, mangke bulan Februari umur keislaman kula sampun 21 tahun, 24 tahun nggih. Sering orang bertanya pada saya, nyun sewu Pak, niki sing ceramah kula. Ya. Sering orang bertanya pada saya, bagaimana perasaan saya, apa tantangan saya, kenapa saya tetap istiqomah di dalam keislaman saya. Ya. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya jadi orang Islam, saya semakin hari semakin bersyukur menjadi orang Islam. Kenapa? One way, satu jalan menuju ke surga, menika satu-satunya hanya dengan Islam, tidak ada jalan yang lain. Ya. Dados sebagai orang beriman dalam hal ini Islam, jangan sampai kita ini ya tergelincir dengan ya istilah toleransi, kebersamaan, perdamaian yang berdasarkan pemikiran manusia. Sebagai orang beriman, saya dan panjenengan ya, kebenaran itu mutlak yang dari Allah. Ya, kebenaran itu mutlak yang dari Allah.
Ya. Jangan sampai kita mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga, mung ben ketoke ning donya niku rukun. Ya. Saya tadi malam sampai Solo itu jam 9:30 malam. Saya jam 4:30 pagi saya sudah berangkat ke Semarang. Ya. Untuk mengganti jadwal saya yang mestinya Sabtu yang lalu, karena Sabtu yang lalu saya ke Jakarta ya, mengikuti seminar pendampingan mu'alaf. Ya, sementara jamaah binaan di Semarang tetap minta ijol. Jadi kemarin saya ke Semarang. Ya. Nah, mereka, salah satu jamaah binaan saya adalah mereka yang dulu murtad. Ya. Dan alhamdulillah sudah kembali kepada Islam, 34 kakak. Ya. Kemudian di masjid yang lain itu posisi masjid ya sudah dikepung gereja. Ya. Sudah dikepung gereja. Dan menjelang Natal ini ya ada berbagai macam kegiatan. Ya. Kenapa banyak orang Islam murtad meninggalkan Islam? Ya. Hampir setiap saat saya ada kasus pemurtadan. Ya. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat yang menyampaikan kekafiran. Karena kita itu pekewoh karo menungso, tidak pekewoh kepada Allah, itu tidak disampaikan. Ya, angger ono kata kafir itu dihindari. Padahal yang mengkafirkan Allah. Ketika mengatakan, ketika Quran surat Ali Imran ayat 85 ya, barang siapa mencari agama selain Islam, wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa wa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya dan di akhirat termasuk orang rugi. Ini tidak setiap pengajian itu disampaikan. Sehingga apa? Di kalangan masyarakat berpendapat bahwa kabeh agama ki padha, kabeh agama ki apik, kabeh agama ki bener, kabeh agama ki mlebu swarga. Ya. Padahal Allah sudah memberikan satu batasan, Allah sudah memberikan satu garis tegas bahwa selain Islam ditolak oleh Allah. Ya, berarti yang diterima Allah, yang masuk surga satu-satunya hanya Islam. Maka tadi saya matur, one way, satu jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Maka bagaimana perasaan saya jadi orang Islam? Saya sangat bersyukur dapat tiket ke surga. Ya. Apa tantangan saya? Banyak. Ya. Saya sudah hampir 19 tahun tidak diakui keluarga besar saya.
Mulai mbah saya sudah meninggal, sampai meninggal pun tidak mengakui saya sebagai cucu. Sampai anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama. Sama orang tua saya tidak lagi diakui anak karena saya Islam. Sama adik-adik saya tidak lagi diakui kakak karena saya Islam. Sama om tante saya tidak diakui ponaan. Karena apa? Karena saya Islam. Tadi saya matur. Sama anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama, saya tidak diakui kakak. Bukan sesuatu yang ringan, tidak diakui keluarga. Panjenengan ketika corona kemarin, Idul Fitri tidak kumpul keluarga saja susah. Nah, saya hampir 19 tahun tidak diakui keluarga saya. Tapi kenapa saya istiqomah di dalam keislaman saya? Karena saya menemukan apa yang saya cari selama 24 tahun. Saya mencari mulai umur 13 tahun. Saya menemukan ketika umur 37 tahun. Apa yang saya cari? Kepastian masuk surga. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang saya temukan? Ya, apa yang saya cari selama 24 tahun? Kepastian jaminan surga. Dan itu hanya ada pada Islam, tidak ada di tempat yang lain. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, mestinya kita sangat bersyukur menjadi orang Islam. Kenapa? Ya, Allah ini menciptakan manusia dengan segala kebutuhannya dipenuhi, termasuk agama yang membawa kita selamat di dunia, selamat sampai ke akhirat. Ya, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Waraditu lakumul islamatina, dan telah kuridoi Islam jadi agamamu, dan telah kuridoi Islam jadi agamamu. Jadi yang pas komposisinya untuk kita manusia yang berasal dari Allah menika satu-satunya hanya Islam. Ini bukan masalah radikal, ini bukan masalah fanatik. Ya, orang Islam harus fanatik kepada Islam. Tapi ini masalah kebenaran dari Allah. Ya, bahwa agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam, lain tidak. Ya. Kenapa sih Indonesia bencana terus? Karena banyak pelacur akidah di Indonesia ini. Hanya demi jabatan, hanya demi kedudukan. Islam sejak lahir berani mengatakan semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Apa meneh angger masjid wis dileboni intel, ya, dileboni serse. Menyampaikan kebenaran Islam ini wedi yang dicekel. Ya, padahal sing mlebu masjid sersene intele yo Islam. Apa ora wedi sok ben nyegur neraka kalau berani menselisih Al-Qur'an. Ya. Kenapa saya harus sampai 24 tahun menemukan kebenaran? Rumah kami di Lombok
itu jarak dari masjid itu hanya sekitar 200 sampai 300 meter. Awalnya satu-satunya keluarga yang Kristen cuman keluarga kami. Tapi tidak pernah ada orang Islam mendakwai kami. Yang ada keluarga kami menginjili lingkungan. Ya. Yang ada seperti itu. Orang tua saya memurtadkan tokoh agama Islam di kampungnya. Saya sendiri dulu mempengaruhi teman-teman saya Islam. Teman saya Islam sing maune sregep neng masjid, sregep sholat. Setelah bergaul dengan saya, ora sholat raneng masjid, saya Natalan, pesto mangani wak babi. Konco saya sing Islam yo melu mangani wak babi, yo melu Natalan, yo ngucapke selamat Natal. Saya malam tahun baru Masehi, ya, pesto beleh asu. Teman-teman saya Islam yo melu mangan iwak asu. Gobat gatel kondone. Sing gatel lambene mergo ngragas. Ini disebabkan karena apa? Ya. Ini disebabkan ya karena yang hak dan yang batil, yang iman dan yang kafir tidak disampaikan dengan tegas. Yang pertama. Yang kedua apa? Banyaknya yang berislam karena keturunan, sehingga tidak mau mempelajari Islam. Ya. Tahun 85 bapak-bapak, saya memurtadkan ketua pengajian loh. Yang aktivis mahasiswa Islam. Bayangke ketua pengajian deh Bu. Ya. Bu Dewi Dekmen berarti ayu iso murtadke ketua pengajian. Enggak, saya enggak cantik saya. Ya. Tapi ketika saya bergaul, ketika saya ya bergaul dengan teman-teman saya yang Islam, saya membawa misi. Misi itu ada di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setelah saya masuk Islam, saya tahu dan saya mendalami kristologi, ternyata itu ayat palsu. Tapi itu jadi misi. Ya. Jadi kalau disebutkan orang Kristen itu misionari, ya karena mereka membawa misi. Ayat palsu dituruti. Lah sementara kita ini ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah sudah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Harusnya kita punya misi amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang terjadi amar ma'ruf nyambi munkar. Sholat terus, maksiat jalan. Bahkan bermaksiat kepada Allah, berani menselisih ayat-ayat Al-Quran. Allah sudah sampaikan waraditu lakumul islamadina, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Pelacur-pelacur akidah bilang semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Makanya Indonesia kalau bencana terus jangan heran.
Karena apa? Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah sudah berfirman, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Beriman dalam hal ini iman Islam. Setiap tahun kita latihan jadi wong takwa. Ning takwane ketika Ramadan, bar lebaran bubar. Apa janji Allah? Pastilah kami akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berada di Cianjur, wis kena gempa, omahe ambruk, banjir sisan. Kemarin gantian Garut yang gempa, Pati banjir. Ya, Semarang semakin lama keadaan tanah semakin turun. Diperkirakan ya Tambak Rejo itu sebentar lagi tenggelam. Kenapa? Karena banyak pendusta-pendusta. Siapa yang didustai? Allah. Maka monggo ibu bapak, saya mengajak pagi hari ini, jangan sampai kita ini jadi pendusta-pendusta, dan yang kita dustai itu Allah. Kita bilang la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Tetapi sesungguhnya bukan Allah yang nomor satu, tapi nafsu kita yang nomor satu. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Ya, tadi kenapa saya istiqomah di dalam Islam? Karena apa? Jaminan surga sudah saya dapatkan. Ya, bahkan undangan masuk surga itu Allah yang mengundang. Nggak percaya? Quran surat Al-Fajr ayat 30. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ora penak dadi wong Islam. Masuk surga saja diperintah dan didhawuhi Allah. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Ya. Sementara ya, di luar sana banyak orang mencari jalan ke surga, tapi salah jalan. Ya. Kita ini dipilih oleh Allah. Fama yuridillahu ahyadiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh petunjuknya, dilapangkan dadanya memeluk Islam. Barang siapa dikehendaki Allah, berarti menapa Bapak Ibu? Saya panjenengan menjadi Islam itu karena kehendak Allah. Kersanipun Allah memilih saya dan panjenengan. Betapa bersyukurnya kita dadi wong Islam, dipilih we karo Allah. Ya, dipilih sama Allah. Tidak usah tebar pesona, tidak usah kampanye. Dipilih sama Allah yang maha segalanya. Mestinya kita bangga, bersyukur dadi wong Islam. Aku ki wong pilihan, sing milih aku Allah, dan saya dapat jaminan surga dari Allah, bahkan diundang oleh Allah untuk masuk ke surganya. Ya, ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, ya, di Malang bal-balan, wong mati sangit we dilakoni. Mergo nonton bal. Kenapa saya bilang mati sangit? Bayangkan dia nonton bal, ya ora salat asar, ora salat maghrib, terus suk-sukan mati, rak mati sangit toh.
memperjuangkan Islam, kalaupun harus mati syahid. Kenapa masih banyak orang malu, takut, pekewo menunjukkan identitasnya selaku orang Islam? Maka Allah memperingatkan kepada saya dan panjenengan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan jangan ikut langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Allah sudah memperingatkan kepada saya dan panjenengan, didhawuhi Islamnya kafah. Bukan cuman masalah ibadah saja, tetapi masalah kehidupan keseharian pun saya dan panjenengan tetap hidup menurut aturan Allah, ya, sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didhawuhi Islamnya kafah, ya. Tapi pinternya perusak Islam, salah satunya tadi seperti yang disampaikan Bapak Takmir Masjid tadi, ya, salah satunya seperti Snuk Horgronya, berhasil memisahkan kita umat Islam ini antara urusan kehidupan di dunia dengan agama, ya. Milih pemimpin rasa didelok agamane, sing penting iso ngapusi rakyate salah. Ya, sing penting iso ngenehi BLT, padahal BLT itu siapapun presidennya, ya, dikei karena itu uang negara, bukan uang pribadi, ya. Uangnya negara, bukan uang pribadi, ya. Kita ini berhasil dipisahkan antara urusan agama dengan urusan bernegara. Padahal Allah ngendika Islame sing kafah, milih pemimpin pun harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Pilih yang paling baik agamanya, ya. Hayan awake dhewe wong masjidan gaene ning masjid, wong ngajinan gaene pengajian, ngaji. Ya mestine pemimpine ya sing saleh. Maca Al-Fatihah ya sing bener. Yeah. Ya sing santun, akhlaknya yang baik. Saya ndak kampanye loh ya. Nanti jangan bilang wah Bu Dewi mengawali kampanye. Enggak, saya cuma mengajak panjenengan ojo nganti awake dhewe salah milih pemimpin. Ya. Wong iman yo dipimpin wong iman to yo. Sing subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ora kok pemimpin sing misuh-misuh. Tidak seperti itu, ya. Sementara mereka di luar sana, mereka yang non muslim, mereka yang Kristen itu urusan, ya, agama dengan urusan kehidupan. Itu urusan kehidupan menggunakan ayat Alkitab, ya. Milih pemimpin itu mereka pakai 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah imamat yang rajani, di mana saja kon merajai.
bangsa yang terpilih, maka harus jadi yang terbaik. Lah awake dhewe Allah sudah berfirman, Allah bahkan mengangkat kita, kuntum khaira ummah uhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tapi syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Tapi yang terjadi amar ma'ruf nyambi mungkar, STMJ, sholat terus, maksiat jalan, bahkan bermaksiat kepada Allah. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah, panjenengan ini lebih beruntung dari saya loh ya. Kenapa lebih beruntung? Kalau saya sampai sekarang masih berdoa, ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk orang tua saya, adik-adik saya, anak kandung dari saya dari pernikahan saya yang pertama, orang-orang yang belum menerima kebenaranmu. Panjenengan ki lho diparingi keluarga sing wis Islam. Coba berapa bapak ibu yang pagi ini membawa putrone sholat subuh, padahal Quran surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman serta diikuti anak cucu mereka di dalam keimanannya, kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Dikumpulkan di mana? Di surga. Kalau tak nyuwun pirsa ibu-ibu, biasane sing sibuk niku ibu-ibu. Bu, nggugah anak sholat gampang nopo angel? Ternyata jawabannya podo. Kula ngisi pengajian teng kula ngisi pengajian teng Ternate nganti balik papan, jawabe podo angel. Anake sinten Bu? Anake sinten Pak? Jangan main-main loh. Bapak-bapak ini pemimpin loh Pak. Panjenengan akan diminta pertanggungjawaban loh. Gugah anak sholat subuh saja tidak mampu, padahal tugasnya di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hei orang-orang beriman, jagalah dirimu, diri kita dan keluargamu dari api neraka. Mboten saking tak ditabrak bis nopo ditabrak sepeda motor, tapi dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, jangan sampai panjenengan menyesal seperti ya yang sedang saya tangani kasusnya saat ini. Napa? Wong tuane rumongsone ya wis ngenehi duit bocah kuliah, pokoke duit ra tau telat itu aman. Ternyata apa? Anak menemukan satu kegalauan. Aku ki salat ngopo? Ngopo toko aku dadi wong Islam kokean aturan. Akhirnya apa? Anak itu yang satu murtad, yang satu tadinya sempat menganut agnostik. Dan sekarang menurut cerita dia, sekarang ini banyak anak-anak muda yang menganut agnostik. Apa itu agnostik? Percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Neng omah rekane ise sholat, tapi di luar rumah sudah tidak mau beragama, menganggap agama ini racun.
menganggap agama itu candu, menganggap agama itu sesuatu yang mengekang orang begitu kuatnya sehingga orang tidak bisa bebas, orang untuk pacaran, ya, harus sholat, harus menutup aurat dan lain sebagainya. Ya, hati-hati ibu bapak. Penjenengan loh ya, penjenengan jangan main-main bapak ibu. Ya, bapak-bapak jangan main-main, jangan penjenengan merasa aman sudah sholat di masjid. Sementara putra penjenengan tadi malam ngegame sampai jam 2 digugah sholat subuh ratangi, jangan main-main. Tugasnya menjaga diri, oke bapak ibu sudah menjaga diri. Yo sholat, yo ngaji, yo tindak pengajian. Tapi bagaimana dengan keluarga? Jangan main-main. Kalau saya ujian saya cetok, keluarga saya belum dapat hidayah. Panjenengan iki lho, gugah anak tangi sholat we kangelan. Padahal Allah ngendika wong iman ditutke anak putune di dalam keimanannya. Apa janji Allah? Kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Dikumpulkan di mana? Di surga. Napa mboten penak jenengan dibanding kula? Yang panjenengan bawa ketika meninggal nanti bukan Toyota Fortuner jenengan. Nggih. Yen sedo niku tumpake ambulan men golekke sing gratis. Loh. Terus kalau sekarang bondo donya ra digawa, sing digawa salah satunya doa anak soleh, padahal gugah anake salat we tidak mampu. Bagaimana pertanggungjawaban panjenengan terhadap Allah? Jangan main-main Bapak Ibu. Anak laki-laki panjenengan calon-calon pemimpin, paling tidak pemimpin umat. Kemarin saya di sekolah mu'alaf, ya kok di Semarang saya ya diminta dari Tionghoa Muslim Indonesia itu untuk ngesui sekolah mu'alaf. Apa keluhan para mu'alaf perempuan? Bun, Us, saya dulu menikah sama orang Islam. Terus suami saya memasukkan saya ke Islam, ngajak saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, suami saya sholatnya setahun pindo. Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan main-main Bapak Ibu duwe anak lanang iki, jangan main-main loh. Anak lanange awake dhewe dadi calon pemimpin, paling tidak pemimpin rumah tangga. Lah yen anake lanang dhewe, awake dhewe duwe bojo, terus ora ngajari sing wedok untuk taat kepada Allah. Orang didik anak-anake taat kepada Allah, terus bagaimana? Anak perempuan kita calon-calon ibunya umat, layen anake wedok awake dhewe sibuk rebonding, sibuk semoting, pedikur, menikur, kukur-kukur. Terus bagaimana dia mau didik anake sok yen duwe anak kalau dia ndak punya ilmunya? Lah wong panjenengan ngejak neng masjid salat subuh ora mampu. Anak kula teng Jakarta, anak kula teng Amerika, pernah nggak panjenengan telepon, "Le, nduk wis salat apa durung?" Ya. Ini Bapak Ibu,
Betapa nikmatnya kita jadi orang Islam, betapa enaknya kita jadi orang Islam, tapi masih banyak wong Islam sing sak penake dhewe. Oleh sebab itu ibu bapak, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung awake dhewe jek urip iso ngandani anak, mari kita belajar kepada Nabi Yakub. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133, apa yang disampaikan Nabi Yakub kepada putronya menjelang ajalnya? Ya. Sopo sing mbok sembah? Siapa yang kamu sembah sepeninggalku? Ya, Nabi Yakub memastikan siapa yang kamu sembah sepeninggalku. Putra-putra Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah kepada Tuhan nenek moyang Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Putra Nabi Yakub tidak akan menjawab seperti itu kalau tidak ada penanaman ketaatan kepada Allah dari Nabi Yakub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga oleh Allah itu saja ngendiko kepada putri kesayangannya, wahai Fatimah binti Muhammad, carilah bekal akhiratmu, sebab aku dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjamin engkau sedikit pun di akhirat nanti. Itu Rasulullah. Lah awake dhewe gawene sholawatan nyuwun syafaate Rasulullah. Ya. Tidak itibak Rasul. Malah sakniki sholawatan kok ning gereja niku lho. Wah, do bangga sholawatan neng gereja, kerukunan beragama. Wah, sing Kristen keplok-keplok. Wah, sing Islam sholawatan, sing Islam bar kuwi muni subhanallah, alhamdulillah, bar kuwi do syahadat kondo sapa. Wong jane keplok-keploke mergo diece. Lho, wong Islam nabine we durung slamet jek disolawatke, nganti solawate ora cukup neng masjid tekan gereja barang mergo nabine durung slamet, dilecehke ora mudeng. Cah nom-nom sekarang kuliahe neng UIN. Ya. Makanya Bapak Ibu monggo, mumpung masih ada kesempatan, apalagi ini sudah tanggal 4 Desember gitu, tanggal 20 Desember enten Natalan. Kemarin pertanyaannya, tidak mengucapkan selamat Natal, tapi di HP kita pakai DP Natal, boleh apa enggak? Saya bilang tidak. Tegas saya katakan. Kenapa toh Pak Bu? Ya, kalau Idul Fitri mereka melu-melu mengucapkan selamat Idul Fitri itu ndak masalah bagi mereka. Ning yen awake dhewe wong Islam ngucapke selamat Natal, ya bariki ana peringatan. Ya, ojo nyeluk Bu Dewi meneh, karena bar saya ngisi pengajian pertama di sini dulu katanya pengurus masjidnya dapat protes dari depan gereja, katanya mbotenane. Terus saya ndak diundang lagi, makanya kemarin ketika ngundang saya ndak segera saya jawab. Kelingan kondone. Dulu saya kesini pertama cerita perjalanan saya masuk Islam, katanya ada protes. Ya. Sekarang
Sekarang awake dhewe ki Islam ngucapke selamat Natal. Natal itu kelahiran. Ada yang berpendapat kelahiran Tuhan Yesus, ada yang berpendapat kelahiran anak Tuhan. Mbuh anak Tuhan apa Tuhan Yesus, ayo dadi wong Islam ya. Maca Quran surat Al-Ikhlas niku aja mung sekedar diwaca diapalke, tapi ayo dipahami. Bu, yen selak kesusu PKK poneh golek simpan pinjam ben linggih cedhak bendaharane. Salate kilat ling maca Al-Fatihah. Surate sing gampang kulhu karo inna atoina. Sanes ibu-ibu mriki aja nesu. Ndak dilarang. Tapi ayo dilaras ketika kita ngucap Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah yang maha esa. Esa. Esa ki mesti siji. Yen siji enten loro. Yen tunggal ada jamak. Kalau esa mesti siji. Allah itu maha esa. Terus awake dhewe ngucapke selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Berarti ada Allah yang esa, ada Tuhan Yesus. Berarti menduakan Allah. Menduakan Allah berarti musyrik, dosa musyrik. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, satu-satunya dosa yang tidak terampuni yen nganti mati ora tobat. Pun saya mau dapat peringatan, monggo diperingatkan, tidak masalah. Tapi saya sampaikan karena saya sayang sama saudara-saudara saya Muslim. Sekarang bukan lahirnya Tuhan, lahirnya anak Tuhan. Yuk balik Quran surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ustadz Yahya Waloni itu dilapor ke polisi mlebu penjara, ditahan karena ya sebetulnya nggak salah. Kalau Tuhan beranak rumah sakitnya ngendi gitu. Ya, jane ya ora salah. Ya. Ayatnya jelas. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lagi selamat atas lahirnya anak Tuhan. Berarti menselisih ayat Al-Quran. Satu saja ayat Al-Quran kita tidak mau menerima, podo karo kafir. Pripun jal? Ya, beragama itu jangan berdasarkan lah dek ben Pak Kiai kondone haram saiki entuk. Ya jangan berdasarkan Pak Kiai dek ben haram saiki entuk, tapi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Bola kula mboten ngucapke selamat Natal, kula mung salaman saja. Lah yen tanggal 20 Desember niku salaman nggo apa? Wes, ketemu wong Kristen tanggal 20 Desember salaman nggo apa? Niki lho. Meleh. Bu kula mboten ngucapke selamat Natal, kula mung teko tok. Teko tok itu sama dengan mangayu bagyo. Saya mantu panjenengan rawuh ke tempat saya, rak berarti mangayu bagyo pernikahan anak saya. Lah panjenengan diundang Natalan, ya berarti mangayu bagyo lahirnya Tuhan atau anak Tuhan. Lah Bu Dewi kula niku Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Terus pripun? Lah pun sakniki pekewe karo menungso apa karo Allah? Padahal jelas ayatnya di dalam Al-Quran, jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, ngendikane
Allah, ning awake dhewe pekebuwe karo menungso. Karena apa? Karena jabatan. Karena apa? Ndak raditeri parsel so Idul Fitri. Ndak dilokke fanatik. Coba kita sampai berani mendustakan ayat Allah hanya demi pertemanan sama orang kafir. Padahal Allah sudah ngendika, kafir itu musuh yang nyata bagimu. Maka bagaimana toleransi Bapak Ibu? Allah sudah memberi kita pelajaran toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu, kalau Idul Fitri kula tumut Idul Fitri kula panitia halal bihalal. Menika kula wonten perayaan Natal, panjenengan kula aturi rawuh. Jawabnya gimana? Matur nuwun undanganipun. Lakum dinukum waliyadin. Monggo panjenengan Natalan menika perayaan panjenengan. Saya tidak merayakan. Pertanyaane wani apa ora? Oh niku. Maka Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, Allah memperingatkan kepada saya dan panjenengan, fafiru illallah, segeralah kembali mentaati Allah. Dengan jalan apa? Mari kita meletakkan posisi Allah di tempat yang benar, meletakkan cinta di tempat yang benar. Cinta pertama kita pada Allah. Ya, kita praktekkan. Ketika kita bilang la ilaha illallah, kita bertanggung jawab ketika kita sudah bersahadat, berani mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Berarti awake dhewe manute taate wedine hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Maka setelah Allah, maka selanjutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bermuamalah sama orang kafir. Rasulullah dulang Yahudi yang buta, tapi untuk urusan akidah beliau tegas. Ya. Yang selanjutnya, ya, kita punya petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil mutakin. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang takwa. Itu Al-Qur'an. Maka monggo gunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk, gunakan Al-Hadis ya sebagai ya tuntunan kita di dalam menjalani hidup sebagai orang Islam. Tidak akan berat melakukan itu kalau kita ingat satu, bahwa kita bakal mati dan semua yang bernyawa pasti mati. Yang kedua, kita punya cita-cita tinggi. Apa cita-cita tinggi kita? Sekeluarga masuk surga. Jadikan sekeluarga masuk surga menjadi cita-cita keluarga kita. Mudah-mudahan setelah apa yang saya sampaikan, panjenengan bersama anak putu ya tidak ada yang ya menyerupai ya suatu kaum. Rasulullah ngendika, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Natal, tahun baru Masehi, sebuah rentetan.
Tahun baru Masehi ada kaitannya dengan kelahiran Yesus. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Nggak salah kalau orang Kristen melakukan kebaktian. Lah ngopo wong Islam data Happy New Year. Ya. Oleh sebab itu, monggo ketika kita pengen masuk surga sekeluarga, ya 3L Bapak Ibu. Apa L yang pertama? Leres. Gunakan petunjuk yang leres, yaitu Al-Quran. L yang kedua, lurus. Dengan Islam kita ada di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus ada rambu-rambu lalu lintasnya Allah. Mari kita taati rambu-rambu lalu lintas Allah, supaya L yang ketiga, laras dan lancar sampai ke surga. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini masukan untuk penjenengan. Ya, saya tidak tahu siapa yang menyediakan air minum. Saya hari Selasa kemarin saya ikut seminar di Unisula bersama Buya Yahya. Beliau ngendiko, Islam Kafah salah satunya belajar menggunakan produk Muslim. Beliau itu diundang ceramah neng ngarepe ono aku ora bakal diunjuk. Ya. Ini produknya siapa? Utra produknya siapa? Produknya wong Kristen. Masuk dalam masjid Mbok yo Zakia. Mbok yo airmu. Ini loh Utra. Ya. Kalau tidak salah ini salah satu bisnisnya GBI Keluarga Allah. Gereja GBI Keluarga Allah. Maka nyun sewu nyun pangapunten kalau tidak saya minum. Saya sering memperingatkan di pengajian, do golek gampange onone Utra. Ngapain sih golek gampang? Wong Zakia airmu. Terus punyanya MTA itu apa? Saya lupa namanya. Kafur. Siryo ono lo. Ya. Ini. Ya, ingat bisnis mereka 10% dari keuntungannya masuk ke gereja. Jangan sampai kita memperkaya gereja. Itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Bu Dewi, apa yang disampaikan keras? Iya, karena saya sayang sama panjenengan. Jangan sampai ya kita ini rumongsone wis bener, tetapi ternyata kita tidak ada di jalan yang lurus tadi karena kita golek aleme menungso, terutama golek aleme wong kafir. Ayo berame-rame golek aleme Allah. Ya, awake dhewe gawene ndonga, ya Allah kalau saya besok matikan dalam keadaan husnul khotimah, masukkan ke surgamu. Lah kok pekiwe karo wong kafir itu kan kata Oma Irama terlalu. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.